Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Sedikit-sedikit salahkan Pak Jokowi. WC tersumbat salahkan Pak Jokowi. Kalian cerai salahkan Pak Jokowi. Kau ini bicara kayak kau bangun dari kopi itu. Kau ini masa gigi kau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Paman Gibran yaitu Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena memutuskan perkara yang bisa meloloskan Gibran, padahal Gibran ini belum lolos sebagai calon presiden sesuai dengan batasan umur. Tapi kemudian dengan segala macam cara akhirnya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden, dan KPU pun seperti itu meloloskan Gibran, menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa merubah PKPU yang berkaitan dengan batasan usia. Dan belum lagi kemiskinan ada di mana-mana, sementara pejabat negara bergelimang dengan harta, dengan tunjangan, dengan fasilitas yang sangat mewah sekali. Nah, inilah menurut saya Joko Widodo adalah presiden terburuk. Untuk anak abah yang bilang Pak Jokowi adalah presiden terburuk, beta pemuda dari NTT, beta mau sampaikan pada Anda bahwa kalau lihat itu jangan pakai mata di kaki tapi pakai mata di kepala, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau Anda bilang Pak Jokowi adalah presiden terburuk gara-gara utang negara 8.000 triliun, maka itu menunjukkan bahwa Anda tidak mampu melihat menggunakan mata di kepala, bos. Beta kasih tahu pada Anda, seorang presiden itu tidak bisa mengajukan utang semaunya. Dia harus ajukan dulu ke para wakil Anda yang duduk di kursi DPR. Di DPR sendiri punya aturan bahwa negara tidak boleh berutang lebih dari 60% pendapatan negara. Sedangkan Pak Jokowi cuma di kisaran 38%. Lalu bagaimana bisa Anda bilang Pak Jokowi adalah presiden terburuk? Apakah Anda mau agar Pak Jokowi berutang lebih dari 60% baru Anda bilang Pak Jokowi adalah presiden terbaik? Batas maksimal yang ditentukan oleh DPR itu tidak boleh lebih dari 60%. Sedangkan Pak Jokowi cuma di kisaran 38%. Artinya utang negara kita saat ini sangat sehat. Jadi kalau Anda mau protes, maka protes otak Anda yang tidak mampu berpikir. Lagian utang negara saat ini itu bukan di zaman Pak Jokowi saja, tapi itu adalah gabungan dari seluruh presiden. Dan Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang mampu membayar pokok utang, bukan cuma bunga utang. Dan bahkan pemerintahan Pak Jokowi sudah berkali-kali membayar pokok utang hingga turun ke 5.000 triliun. Tapi saat ini naik lagi karena dampak dari COVID dan kebutuhan rakyat. Jadi bicara itu pahami dulu. Atau bicara itu bayar pajak dulu karena kemungkinan Anda belum bayar pajak selama 5 tahun. Abah Anies tinggalkan utang untuk rakyat DKI, utang untuk bangun JIS, utang untuk bangun Formula E, bahkan berutang untuk maju ke Pilgub DKI dan sampai saat ini belum bayar tapi Anda tidak bacot. Kok giliran utang negara yang dibayar Anda bacot macam penagih utang? Kan lucu. Dan kalau Anda bilang Pak Jokowi adalah presiden terburuk gara-gara tidak netral pada pemilu kemarin, maka muncul pertanyaan, aturan di mana yang mengatur bahwa presiden harus netral? Kalau presiden harus netral, maka logikanya bagaimana seorang presiden bisa coblos? Bagaimana seorang presiden bisa maju ke periode kedua? Seorang presiden kalau maju ke periode kedua, otomatis dia harus kampanye. Dan sudah pasti dia akan memihak ke salah satu pasangan calon, yaitu pasangannya sendiri. Terus bagaimana Anda bilang harus netral? Presiden itu jabatan politik, bukan seperti TNI, Polri, dan ASN. Jadi dia juga punya hak untuk memilih dan memihak, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara untuk memihak salah satu pasangan tertentu. Jadi Anda sebagai anaknya Abah Anies bicara itu mulut jangan lebih cepet dari otak. Lagian MK itu beda dengan presiden. MK itu yudikatif, sedangkan presiden itu eksekutif. Jadi sangat ngawur kalau Anda salahkan Pak Jokowi soal keputusan MK.
Putusan MK terkait batas usia cawapres itu tidak dikhususkan untuk Gibran karena mahasiswa asal Solo yang mengajukan uji materi di MK itu tidak mencantumkan nama tertentu. Jadi kemudian hari nanti depan DPR mengubah atau merevisi undang-undang tersebut mengikuti tafsiran dari MK, maka undang-undang batas usia capres-cawapres itu akan berlaku bagi seluruh anak bangsa. Jadi tidak dikhususkan bagi Gibran saja, tapi Gibran sebagai pintu untuk membuka pintu bagi seluruh anak bangsa yang usia di bawah 40 tahun agar mendapat hak demokrasi yang sama. Jadi berpikir itu yang kritis, bos. Anda juga mengatakan bahwa KPU tidak mengubah PKPU. Dari pernyataan Anda saja sudah menunjukkan bahwa Anda itu tukang tipu. Bukan cuma tukang tipu, tapi tukang hoax. Kenapa beta bilang begitu? Karena Anda bisa lihat berita di Kompas 7 November 2023. Anda bisa lihat berita di CNN 7 November 2023. Ada juga dari Suara Pemerintah 7 November 2023. Semua itu terkait KPU resmi mengubah PKPU. Lalu bagaimana bisa Anda putar balik bilang KPU tidak mengubah PKPU? Lucunya lagi Anda bilang kemiskinan di mana-mana sedangkan pejabat bergelimang harta. Pertanyaannya, Anda itu sedang iri dengan pejabat siapa? Kalau Anda sedang iri dengan pejabat tertentu, maka kritik pejabat tersebut bukan salahkan Pak Jokowi. Lagian, aturan yang mengatur tentang fasilitas penunjang bagi para pejabat itu sudah ada sejak dulu. Lalu kenapa Anda baru protes di zaman Pak Jokowi? Beta perhatikan kalian, anak dari Abah Anies itu sering salahkan Pak Jokowi, sedikit-sedikit salahkan Pak Jokowi, WC tersumbat salahkan Pak Jokowi, kalian cerai salahkan Pak Jokowi, kalian cari nasi bungkus di kegiatan demo dan tidur di lokasi demo kalian salahkan Pak Jokowi. Tapi ketika Abah Anies makan dengan para elit hingga tidur di kasur empuk, kalian diam macam orang bisu. Lalu kalian itu sebenarnya rakyat Indonesia atau budaknya Abah Yohanes? Berdiri di depan UGM, berpikir tidak setara dengan UGM, malah berpikir setara sumber resapan. Kan dangkal. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Kau bilang Bapak Jokowi presiden terburuk. Itu terburuk bagi kau. Tapi bagi kami rakyat Indonesia yang mencintai beliau ini tidak seperti kau. Kita masyarakat kecil di bawah ini saja, kita kerja rumah saja, mau membangun rumah itu butuh proses, butuh biaya, butuh waktu yang panjang. Kau pikir negara besar ini kita bisa buka tangan, tutup tangan jadi kan? Kita ini sudah miskin semenjak negara ini merdeka. Jadi jangan kau unjuk-unjuk kau punya kepintaran. Kau ini bagaimana ini? Saya juga bingung dengan kau ini. Dari presiden ke presiden tidak bisa mengembalikan itu perusahaan terbesar yang disegani dunia milik Indonesia ke tangan Indonesia, ya. Itu cuma Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi itu yang tulus mencintai republik ini, rakyat-rakyatnya. Jadi jangan kau bilang begitu. Nanti kau hadapi dengan 90% rakyat Indonesia yang mencintai Bapak Jokowi. Kau bicara seakan-akan kau pintar sekali. Kau jadi RT saja tidak mungkin kau bisa mengurus satu RT. Apalagi setingkat kau jadi presiden. Kau pikir ini kita buka tangan tutup tangan jadi kah sulap-sulap bim salabim kah? Kau ini bicara kayak kau bangun dan kau pimpin itu. Kau ini baru 10% dari saya, belum 90% dari rakyat Indonesia. Kau ini bicara seakan-akan masa gigi kau nanti.